Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisa Adika Budi Adinah dari kelas 1D dengan NIM P1337430223096, Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam semester 1, saya akan menjelaskan mengenai topik memahami Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan. Tuhan di dalam bahasa Arab disebut dengan ilahun, ilahaini, alihatun, di mana dalam Al-Quran kata-kata tersebut dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang diagungkan, dibesarkan, atau dipentingkan oleh manusia. Dengan demikian, Tuhan atau ilah adalah segala sesuatu yang dipentingkan, dianggap mutlak oleh manusia sedemikian rupa, sehingga mereka merelakan dirinya untuk dikuasai oleh sesuatu tersebut. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang harus dipatuhi oleh seluruh umat muslim dan umat manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-An'am ayat 122 yang bisa kita pahami artinya bahwa penting sekali untuk kita mengenal Tuhan, karena terdapat dua keutamaan ketika kita mengenal Tuhan. Yang pertama, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berhubungan secara langsung dengan zat yang paling kuasa, yaitu Sang Pencipta alam semesta. Kedua, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat berbagai kenikmatan dan keberkahan seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan hal tersebut, kita dapat memperoleh keberuntungan dan kemenangan. Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana cara kita sebagai umat muslim mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Analoginya, untuk mengenal seseorang kita tidak selalu harus bertemu langsung. Sama halnya ketika kita ingin mengenal Tuhan, kita dapat mengenal Allah lewat karya ciptaannya. Alam semesta yang penuh keindahan serta kesentausaan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari gunung yang megah, lautan yang biru, langit yang luas, seseorang dapat merasakan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara, membina, mengatur, dan menyempurnakannya sehingga manusia bersama makhluk-makhluk Allah yang lain dapat menghuni dan memakmurkannya. Karena kekuasaan Allah itu, maka alam semesta dapat berjalan secara teratur, serasi, harmonis, dan seimbang. Ketika pembelajaran anatomi, kita bisa menganggap ini sebagai cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui belajar anatomi, kita dapat memahami struktur dan fungsi, bahkan detail-detail anatomi. Tentu hal ini sebagai bukti kebesaran, kebijaksanaan, dan rancangan yang sangat terorganisir dari Sang Pencipta. Berikutnya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Maksud dari mengenal dirinya adalah siapa yang mengenal dirinya lemah, maka ia akan mengenal Allah yang Maha Kuat. Siapa yang mengenal dirinya bodoh, maka ia akan mengenal Allah yang Maha Bijaksana. Dan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menghadirkan kekhusyukan dalam beribadah. Ketika sholat, kita harus benar-benar menggunakan hati, meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaji kita harus dengan khusyuk. Dan terakhir, cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengimani dan menetapkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah tersebut di dalam kitab Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.